Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan kali ini saya berbagi pengalaman yang saya dasarkan pada saat saya menangani pasien-pasien saya dan juga pengalaman sebagai penulis beberapa buku kesehatan. Beberapa di antara pasien saya mengeluh karena obesitas dan juga telah mengalami penyakit-penyakit degeneratif yang belum saatnya karena usianya banyak yang kurang dari 45 tahun. Nah, pada saat itu dia mengalami tanda-tanda penyakit-penyakit degeneratif itu. Misalnya penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit migrain, penyakit ginjal, asam lambung, dan sebagainya. Nah, yang dirasakan itu pada umumnya adalah juga ditandai dengan kondisi-kondisi fisik yang tidak menggembirakan. Misalnya, ciri-ciri penuaan itu mulai muncul, rambut mulai memutih, kemudian juga kondisi badan yang lemah, lesu, kemudian loyo, dan sebagainya. Nah, karena saya merasakan seperti itu dan menurut sinyalemen saya ini adalah terjadi karena ketidaksesuaian antara kebutuhan tubuh dan pola makan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman saya juga secara pribadi yang telah mengalami diet atau pengaturan pola makan dan saya alami sampai saat ini dengan kondisi yang nyaman-nyaman saja, maka pengalaman ini saya bagikan kepada teman-teman semua. Bagi saudara-saudara atau teman-teman yang belum mengenal saya, perlu saya sampaikan bahwa saya adalah pensiunan ASN yang dulu pegawai negeri sipil, usia mendekati 75 tahun, dan kalau dilihat sekarang kondisi rambut saya sekitar 60-70% masih hitam. Kemudian saya alhamdulillah belum mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, seperti diabetes, seperti asam lambung, ginjal, dan sebagainya. Selama ini juga kalau saya lihat dari hasil check up beberapa bulan yang lalu, itu merupakan check up yang terakhir yang saya alami itu, seluruh item yang ada itu masih dalam batas yang diperkenankan. Sampai saat ini juga saya masih olahraga dengan jalan kaki setiap hari setidaknya ada 5 kilometer pulang pergi. Jadi berangkat 2,5 kilometer, pulang 2,5 kilometer, kurang lebih seperti itu. Teman-teman semua, atas dua hal itulah maka saya pertimbangkan untuk berbagi pengalaman. Karena apa yang saya lakukan sebagai pribadi itu ternyata saya menghasilkan hal-hal yang positif bagi saya. Maka tidak ada salahnya kalau saya bagikan, siapa tahu ada teman-teman semua yang bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama saya lakukan adalah mengkonsumsi air putih selagi kita bangun tidur. Setidaknya 2 gelas kita minum air putih itu agar supaya kita bisa menjaga kebugaran tubuh. Dan juga karena tubuh kita itu terdiri dari sebagian besar air, maka air ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk metabolisme pembuangan pada pagi hari dan seterusnya. Ini sangat penting karena kita tidak hanya butuh input, tetapi juga sisa-sisa pembakaran itu kita harus buang. Dan masalahnya pada umumnya adalah ketidaklancaran pembuangan itu yang akan menjadi masalah di dalam usus. Kemudian yang kedua adalah kita perlu mengistirahatkan usus. Teman-teman semua, usus itu sudah bekerja sejak kecil sampai saat ini, dan pada umumnya usus itu bekerja siang malam. Banyak yang tidak bisa
mengurangi jumlah makanan kita. Tidak sengaja sedikit-sedikit makan, tidak sengaja sedikit-sedikit ngemil dan sebagainya. Padahal menurut saintis kesehatan dari Jepang, Dr. Sia, mengatakan bahwa sebenarnya kita makan 3 kali sehari itu kelebihan. Karena apa? Karena kalau tubuh kita itu baik, kita jaga dengan baik, maka di dalam sel itu sudah terjadi apoptosis. Proses itu adalah daur ulang sel. Sehingga sebenarnya kebutuhan input makanan itu tidak terlalu banyak. Menurut beliau, maka makan tidak harus 3 kali. Sebenarnya 2 kali sehari saja sudah cukup. Karena itu makan tidak boleh terlalu banyak. Dan juga kita beri waktu untuk usus agar bisa mengistirahatkan diri. Kalau kita bisa menjaga istirahat usus itu, maka durability atau waktu pakai usus itu bisa lebih lama. Jadi kita sebenarnya adalah menghemat atau hati-hati penggunaan usus kita. Kemudian berikutnya adalah kita harus melakukan puasa dalam tanda petik. Di sini yang dimaksudkan adalah sesudah jam 8 malam kita tidak boleh makan apa-apa yang berat kecuali minum air putih saja. Setelah pagi hari minum air putih juga gelas, juga nanti sampai jam 12 siang kita tidak boleh makan yang berat-berat. Yang diperbolehkan hanyalah makanan-makanan yang ringan, artinya makanan yang mudah dicerna. Misalnya saja sayur, misalnya saja buah, itu boleh kita makan. Atau jus, boleh kita makan. Tetapi makanan seperti roti, seperti nasi, sebaiknya tidak dilakukan. Dengan demikian sebenarnya, maka usus itu sudah istirahat atau puasa dalam tanda petik, itu sekitar antara jam 8 malam sampai jam 12 siang, sekitar 15 jam. Dengan 15 jam ini, maka sebenarnya ada beberapa manfaat yang kita peroleh. Dengan puasa, maka sel-sel dalam perut itu relatif lapar sudah. Pada saat lapar ini, kita mengaktifkan sel-sel pertahanan tubuh. Sehingga lisosin yang terdiri dari enzim-enzim pertahanan itu bisa melakukan fungsinya dengan baik. Pertahanan kita lebih baik, imunitas kita bertambah, sehingga kita tidak mudah terkena penyakit karena kita akan homeostasis dengan sendirinya, dan juga kita mengaktifkan sel-sel regeneratif sehingga kita akan terasa awet muda, lebih muda dari usianya. Pada umumnya seperti itu, karena apoptosis atau daur ulang sel ini akan terjadi terus-menerus, regenerasi terus-menerus. Jadi regenerasi baik, awet muda, dan juga pertahanan tubuh kita menjadi baik. Teman-teman semua, setelah kita melakukan puasa itu, maka sebenarnya kita boleh makan setelah jam 12. Makan biasa saja yang kita makan, seperti biasanya. Kalau makan nasi boleh dengan nasi, kalau mau dengan lontong, kupat boleh dilakukan itu. Dan kemudian proporsi yang diambil harus baik. Maka jangan nasinya terlalu banyak, kemudian juga lemak proteinnya terlalu banyak, tidak boleh itu sebenarnya. Tapi yang penting sebenarnya kita boleh memberikan karbohidrat apapun, kemudian juga sayur dan buah juga bagian lain dari itu, dan 10-15% adalah protein, kolesterol, dan sebagainya, lemak boleh dimakan. Tapi jangan sampai lebih dari 15%. Yang lain justru makanan-makanan, sayur buah itu adalah yang segar, yang mempunyai daya hidup tinggi. Pada video yang lain saya sudah menyampaikan
pada teman-teman semua apa dan bagaimana makanan-makanan yang berdaya hidup tinggi itu. Karena bagaimanapun daya hidup yang given, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terbatas dan kita tidak boleh boros. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah kita menginputkan makanan-makanan nabati segar yang berdaya hidup tinggi dan juga tidak membebani usus. Itu pilihan kita. Supaya usus kita, tubuh kita itu tidak dibebani atau tidak diberikan makan-makan yang tidak diperlukan. Jadi semuanya bermanfaat bagi tubuh. Kemudian teman-teman semua, yang penting lagi adalah kita lakukan olahraga. Olahraga tidak boleh setiap minggu, itu tidak boleh. Olahraga harus rutin, setidaknya 3 kali seminggu yang harus kita lakukan. Dan apa yang harus kita lakukan dalam olahraga itu tidak boleh melebihi kemampuan kita, dan juga persyaratan-persyaratan olahraga yang seperti apa yang kita lakukan menurut kriteria-kriteria harus kita penuhi. Ini juga sudah pernah saya sampaikan dengan video saya terdahulu. Dan yang terakhir saya kira ini merupakan last but not least adalah ibadah dan doa. Ibadah dan doa banyak dikerjakan oleh kita semua yang sekedar melaksanakan rutinitas atau ya itu sekedar memenuhi persyaratan kewajiban. Sebenarnya tidak. Yang harus kita lakukan adalah betul-betul dalam kondisi yang khusyuk. Nah, pengertian khusyuk itu apa? Pengertian khusyuk itu adalah pada saat kondisi kita tidak dalam keadaan pikiran sadar, tetapi pikiran yang menuju pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita ukur frekuensi gelombang otaknya itu di bawah 14 Hz. Pada saat itulah sebenarnya kita dalam keadaan khusyuk. Saat inilah menurut para ahli, disitulah hormon endorfin akan keluar. Dan pada saat itulah hormon noradrenalin akan tertutup. Hormon noradrenalin akan merangsang imunitas dan juga akan merangsang regenerasi sel. Dan yang noradrenalin itu seperti juga suatu hormon yang membuat kita itu atau saluran-saluran darah itu bersifat korosif. Ini kita hindari. Dan itu terjadi pada saat kita khusyuk. Sudah tentu juga disertai dengan pikiran yang gembira, yang positif, dan sebagainya. Sehingga apa yang kita, atau sering dikatakan para ahli, you are what you say, you are what you think, dan you are what you eat, itu kita bisa terpenuhi. Dengan demikian, maka dengan cara ini mudah-mudahan kalau teman-teman semua menggunakan teknik ini, maka banyak bukti yang dialami oleh pasien-pasien saya. Yang pertama adalah dia akan dapat diet itu dengan mendapatkan kesehatan dan ada bonusnya, badannya langsing dan juga bugar. Nah, kurang apa lagi? Makanya monggo silakan, mau kalau tertarik monggo, tapi kalau tidak tertarik walau alam. Ini yang bisa saya sampaikan, tapi saya tetap berharap mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.